Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Hari ini tanggal 1 Juni 2025 dan besok 2 Juni 2025, yang mana teman-teman SD dan SMP sudah mulai melakukan penetapan kelulusan ya. Oke. Jadi, saya membuat video ini karena tadi di grup Ngapakpedia ada yang bertanya, Pak, apakah ada video apa saja yang dilakukan OPS SD atau SMP pas hari besok? Apa saja yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya di saluran WA Ngapakpedia itu sudah saya jelaskan seluruh satuan pendidikan SD bisa simak video panduan ini secara urut. Nah, ini. Tapi kalau teman-teman yang belum mengikuti saluran WA, ini tak buatkan versi simpelnya untuk besok itu operator ngapain aja gitu ya. Kalau di sini kan saya benar-benar merekam pekerjaan saya. Nah, sekarang saya tunjukkan besok itu selama tanggal 2 Juni sampai 24 Juni itu kalian ngapain aja. Bisa dalam waktu 1 jam, bisa 1 hari, 2 hari, terserah kalian mau mengerjakannya seperti apa. Kalau saya kemarin dalam waktu 1 hari itu mengerjakan ini teman-teman ya. Jadi besok langkah e-ijazah yang dilakukan operator sekolah tanggal 2 Juni sampai 24 Juni itu adalah pertama ya, memastikan identitas sekolah, kepala sekolah, dan siswanya sudah benar valid. Jumlah siswanya sudah sesuai, semuanya sudah masuk DNS gitu ya. Kalau belum masuk DNS semuanya ya berarti tidak diperkenankan atau tidak disarankan lanjut ke tahap berikutnya ya. Jadi kalau semuanya tahap satu ini poin satu sudah benar, kalian melangkah ke tahap kedua dengan menetapkan kelulusan. Ya, caranya begini. Ya, untuk menetapkan kelulusan, kalian buka ini, saya pinjam akun teman saya ya, yang SMP. Kalian ke menu DNS, lalu langsung ke sini, penetapan kelulusan. Jadi langkah awal di web ijazah adalah ini ya. Kalau data yang lainnya sudah valid. Nah, di sini kan menu lulus. Kalian pilih dulu yang belum ditetapkan, saya perbesar. Nah, ini belum ditetapkan. Ya, sehingga kan ada jumlah siswanya yang tampil di sini yang belum diluluskan ada berapa. Kalau memang jumlah siswanya sudah tepat, berarti bisa dilanjut. Kalau belum tepat, belum masuk semua, ya berarti jangan dulu dilanjut, mending perbaikan dulu sampai data siswanya masuk semua ya. Nah, kalau belum ditetapkan ini 180 sudah tampil dan sudah benar, kalian bisa klik ini, luluskan semua gitu ya. Nanti diklik luluskan semua, lalu dikonfirmasi ya. Itu kalau lulus semua. Tapi kalau tidak lulus semua, kalian gunakan fitur luluskan satu-satu di bagian aksi nih. Di bagian aksi itu ada luluskan satu-satu ya. Jadi si anak ini lulus, anak ini lulus. Tapi kalau memang semuanya lulus ya kalian klik aja luluskan semua, konfirmasi iya gitu. Nanti ya data siswanya akan pindah ke status lulus gitu. Itu tahap pertama. Tahap keduanya, setelah itu teman-teman mengunduh SK penetapan kelulusan ya. Kemudian setelah diunduh, menandatangani dan memparaf SK penetapan kelulusan. Ini bagian lampiran ya. Lampiran. Nah, ya, itu di sini ya. Jadi sebenarnya di video ini sudah ada teman-teman ya, cara mengerjakan e-ijazah dari penetapan kelulusan sampai upload SPTJM. Ini real benar-benar pekerjaan saya ya. Jadi di tahap ini saya tunjukkan dari video saya ya. Ya. Mengunduh dan menandatangani dan memparaf. Itu ada di sini teman-teman ya. Jadi nanti kita sini. Nah, kita perbesar saja ya. Kita ke bagian unduh. Nah, di sini teman-teman unduh format. Ini unduh format ya. Unduh format diklik, nanti akan terbuka teman-teman. Nah, nanti format SK-nya akan tampil di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi nanti ini silakan diklik unduh di sini, diklik unduh ya. Ini tanda download ada di sini, kalian klik download saja. Kemudian setelah itu ya, setelah itu teman-teman tahap berikutnya adalah menandatangani dan memparaf lampirannya. Jadi
ditandatangani teman-teman ya, ditandatangani di bagian ini. Saya geser biar cepat aja. Nah, ini bagian lampiran ada paraf ya. Di sini ada paraf. Kemudian nanti diisi suratnya, nomor suratnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, nah sebentar. Di sini dikatakan bahwa menandatangani dan memparaf lampiran SK penetapan kelulusan. Nah, nomor SK-nya dari sekolah, tulis tangan seperti saya ini. Saya tunjukkan ya. Ini punya saya, teman-teman. Di sini ijazah dokumen mana? Dokumen dari ijazah SK penetapan kelulusan. Nah, ini punya sekolah saya yang sudah saya download. Nah, ini kalau saya pakai tulis tangan. Jadi ini hasil ininya ditulis tangan ya, ditulis tangan, kemudian di sini di tanda tangan dan di stempel, terus kemudian di bagian bawah itu ada paraf ya, kalian diisi paraf. Ini selanjutnya di scan ya. Kemudian ya sudah, berarti ini sudah. Kemudian upload SK penetapan kelulusan dengan input nomor SK penetapan yang tertulis di SK tadi. Unggah file. Caranya ini ya. Jadi kan di sini nih kita klik unggah SK, masih di tahap SK penetapan ya. Unggah SK, lalu kepala sekolahnya dipilih, nomor penetapan kelulusannya yang ini nih di input, itu kalian ngisinya yang ini ya. Tulis nomor yang ini teman-teman. Nah, ini nih, kalian tulis sesuai nomor surat di sekolah kalian. Kalau di sekolah saya nomor suratnya begini ya, udah begini. Kalau sekolah kalian beda ya nggak apa-apa. Ini kan administrasi surat di sekolah kalian, gitu ya. Nah, kalau sudah, ya sudah misalnya, itu nanti kan diisi. Nih, saya contohkan. Nah, sebentar. Nah, ini lagi proses ngisi ya. Kemudian nanti unggah file lalu simpan. Gitu, teman-teman ya. Selanjutnya, kalau sudah unggah SK penetapan, kita buat SPTJM di menu SPTJM di sini ya. Kalau ini sudah unggah SK penetapan, lalu kalian ke sini pembuatan SPTJM. Nah, pembuatan SPTJM ya ini jelas belum SPTJM karena belum menetapkan kelulusan ya. Ini kan punya akun teman SMP jadi belum karena baru besok. Nanti kalian ke belum SPTJM, kemudian buat SPTJM sama persis di video ini ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih jelas bisa tonton ini nih, video ini. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi. Nah, ini nih, nanti diklik buat SPTJM. Nah, klik buat SPTJM, lalu cuma pilih kepalanya, klik buat, pilih ya. Ya. Nah, kalau sudah buat, nanti ada menu unduh, ada menu unggah, ada menu batal ya. Unduh ini ya kita unduh ya, kita download ya. Setelah buat berarti kita download ya, buat SPTJM lalu di download, kemudian ditandatangani SPTJM-nya dengan materai ya. Di video ini juga sudah ada teman-teman ya. Jadi ini di download ya. Kemudian setelah di-download, ditandatangani ya, kemudian di-upload. Nah, ini sedang proses scan. Di sini malah saya ada proses scannernya. Oke, kita upload. Nah, ini kita klik unggah SPTJM ya. Nah, di sini nanti kita unggah, pilih file yang hasil scan tadi. Pastikan kalian sudah bermaterai SK-nya ya. Nah, di sini saya unggah SPTJM yang sudah diisi, ditandatangani dan bermaterai. Klik ya. Selesai. Nah, udah. Berarti tahapnya sudah tahapnya sampai di situ, teman-teman. Jadi tugas kalian setelah upload SPTJM itu selesai untuk besok. Jadi setelah selesai itu tinggal menunggu approval SPTJM sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah lanjut ke tahap berikutnya atau SPTJM sudah selesai dikerjakan, maka ini tonton video ini. Langkah e-ijazah setelah SPTJM cetak ijazah ya. Jadi langkah e-ijazah setelah SPTJM sampai cetak ijazah ini juga sudah saya buat tadi videonya jam 9 jam yang lalu ya.
Jadi seperti itu, intinya untuk besok adalah ini teman-teman. Ya, menetapkan kelulusan, mengunduh SK penetapan kelulusan, lalu mengisinya, menandatanganinya, menulis nomor SK-nya, lalu men-scan dan mengupload. Kemudian proses SPTJM juga sama, kita buat SPTJM, unduh SPTJM, kemudian isi, tanda tangani gitu ya, kemudian upload SPTJM. Setelah itu selesai. Ya 5 menit juga selesai sih teman-teman, kalau kepala sekolahnya sedang di samping kita ya, tinggal Pak tanda tangan scan, Pak tanda tangan scan. Itu yang penting sudah disiapkan semua keperluannya. Salah satunya adalah materai 10.000. Gitu teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tonton video ini yang benar-benar saya mengerjakan. Kalau di video ini kan saya hanya menunjukkan alurnya ya. Tapi di video yang ini itu benar-benar ngekliknya yang mana, cara uploadnya gimana, itu ada semua. Gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.